Ya Allah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum penjutan dan sub pokok bahasan yaitu latihan 4 soal hukum penjutan. Oke, dengan tapinya video yang keempat ini khusus untuk latihan soal diharapkan kalian itu memahami dan mampu mengaplikasikan rumus-rumus ke dalam perhitungan atau pemecahan soal-soal ya. Oke. Lanjut ke pembahasannya. Nah, saya percepat ya. Saya percepat. Nah, tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 50 kg sehingga naik dengan percepatan 1 meter per detik. Nah, perhatikan. Kalau ada soal seperti ini, maka tetap kalian harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini supaya uraian gaya tersebut akan memberikan jalan atau pengetahuan untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, perhatikan nih. Ini ada gaya berat ya. Ini sebesar W, itu besarnya adalah M kali G. Nah, kemudian akibat adanya gaya berat ini, maka tegangan tali ini nih, yang ini, dia akan berlawanan dengan gaya berat ini ya. Arahnya ke atas. Taruh saja ini kita sebut T1 ya. Nah, menurut katro yang ini, ya, katro ini tegangannya ke bawah. Ya. Nah, kemudian akibat adanya tegangan tali ini, maka anggap katro ini tidak bermassa ya, walaupun memang bermassa gitu. Nah, akibat adanya T1, maka tali yang ini dengan tali yang ini tegang. Nah, tegangannya taruh saja kita sebut T2. Ini juga sama T2 ya. Kenapa sama? Karena katronya dianggap licin ya. Licin. Nah, beda lagi kalau kasar. Nah, kalau kasar nanti antara T1 antara T2 yang kiri dengan T2 yang kanan itu beda ya. Sehingga karena licin dua-duanya, maka T2 itu sama dengan F ya. T2 sama dengan F gitu ya. Gitu. Ingat tuh ya, perhatikan. Nah, sekarang kita uraikan yang pertama yaitu sistem ini ya. Oke, kalau saya gambarkan lagi, misalkan jadi seperti ini nih. Ini berarti Mg, kemudian ini tegangan tali ya. Nah, itu taruh saja dia naik dengan percepatan A. Ingat ya, ada beban naik, ada beban turun. Nah, gunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini beban naik. Nah, berarti T sama dengan M kali G ditambah M kali A ya. Oke. Gitu. Nah, sehingga nanti boleh dimasukkan nilainya. Maka T1 itu sama saja dengan di situ masanya 50 kg, berarti ini 500 Newton ya. Nah, ditambah 50 kali A ya, gitu. Nah, tetapi karena A-nya di situ diketahui, maka 500 ditambah 50 kali 1 ya. Sehingga tegangan talinya 550 Newton ya. Oke, nah sekarang lihat sistem katro ya. Katro yang bawah, katro yang mana? Katro yang bawah ya. Nah, oke, saya gambarkan seperti ini. Ya, ini berarti T2, yang ini juga T2 ya. Oke, ini T1. Perhatikan di sini. T1 itu 2T2 ya. T1 sebenarnya 2T2. Oke. Nah, sedangkan A1 kita sebut A. Nah, berarti A untuk untuk sistem atas itu ya. A2 itu 2 kali A1 ya. Nah, ini berarti 2A ya. Nantinya gitu. Tolong perhatikan itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Sigma F ya. Sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini T1 itu sama dengan 2T2 ya. Nah, tinggal masukkan saja. Nah, sekarang T1-nya ya. T1-nya begini. T1 masukkan. Kita ambil rumus ini aja dulu. Berarti M kali G ditambah M kali A ya. Udah? Perhatikan. Nah, atau nanti di sini T2 sama dengan 2 setengah T1 ya. Atau saya balik lagi penjelasannya.
Ya, saya ini hapus nih. Ya, perhatikan. Nah, berarti T2 sama dengan setengah T1 ya. Ya, karena T1 itu kan 2T2, berarti nanti T2 itu berarti setengah T1. Tinggal masukkan saja, ini berarti T2 sama dengan setengah kurung ya. Nah, MG ditambah A ya. Oke, tanpa dimasukkan nilainya. Nah, ngerti nggak? Nah, berarti di sini karena T2 sama dengan F, maka boleh dimasukkan bahwa F sama dengan ya. Nah, di sini nih ya. Ini T2 bukan F, bukan T1. T2 sama dengan F ya. Ya. Atau saya tulis lagi ya. Bentar ya. Nah, ini berarti T2 itu sama dengan F. Maka rumus yang atas itu boleh diganti dengan F sama dengan setengah kurung MG ditambah MA. Nah, ini kelihatan bahwa bahwa di sini gaya yang diberikan untuk mengangkat beban itu udah setengah kali beban itu sendiri. Ya. Setengah kali beban itu sendiri. Berarti setengahnya. Jadi keuntungannya adalah setengah. Keuntungan mekaniknya. Ayo masukkan. Tinggal setengah kurung ya. M-nya itu 500 ya. Tadi MG-nya ditambah 50 tadi. 50 kali 1 kan. Nah, ini berarti setengah kurung nih 550 ya. Oke. Nah, berarti di sini gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan percepatan 1 meter per detik ke atas sebesar 50 kg itu cuma 225 Newton. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau rumus umumnya? Nah, rumus umumnya kayak gini. Nanti F dah setengah ya kurung ya. Kemudian ini sini MG ya. MG ditambah M kali A ya. Nah, ini kalikan ke sini 2F sama dengan ya, MG ditambah M kali A. Kalau dia naik dengan percepatan tertentu ya. Nah, ini 2 itu kan berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1. Nah, kali F sama dengan MG ditambah M kali A ya. Gitu ya. Nah, berarti ini satu itu kan satu itu bisa saja 2 dikurangi 1 ya. Nah, ini boleh begini. 2 pangkat N min 1 kalikan F kurung sama dengan dulu ya. Ntar dulu. Ini terlalu dekat ya. Ya. 2 pangkat N min 1 sama dengan M kali G ya ditambah A ya gitu ya. Oke. Balik lagi saya tulis supaya agak rapi dikit. Min 1 ya, kali F sama dengan M G plus A ya gitu. Ini rumus umum. Nah, di mana N itu jumlah katrol ya. Jumlah katrol. Kemudian F itu gaya ya. M-nya masa beban yang diangkat. A-nya percepatan. Oke, ini rumus umum ya. Nah, tinggal masukkan aja katrolnya kan di sini 2 ya. Di soal ini 2. 2 pangkat 2 dikurangi 1 kan berarti 2 pangkat 1. Nah, ini ya, 2 pangkat 1. Itu. Berarti kalau katrol 2, keuntungannya adalah setengah. Bagaimana kalau katrolnya 3? Nanti ada di belakang soalnya ya. Depan, bukan belakang. Oke. Itu soalnya ya. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 50 kg dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat itu 225 ya, gitu ya. Ya, lanjut pembahasan. 275 ya, sorry 275 nih salah nih. 275. Ya. Ya, ini soal nomor 2. Nah, ini beda cerita dengan yang tadi ya. Beda cerita dengan yang tadi. Balok A dan B masanya 6 kg dan 4 kg. Dirangkai yang kurang I seperti pada gambar di bawah. Tentukan percepatan kedua balok tersebut sesaat dilepas. Oke. Nah, perhatikan ya. Ini khusus untuk kalian yang akan atau menjadi peserta OSK ya. OSK atau OSN ya. Oke.
Nah, perhatikan ya. Sama seperti yang tadi. Uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama yang ini nih. Ini berarti MAG atau WA ya. Ini M ya. MBG ya. MBG. Nah, terus ya ini tegangan tali. Nah, taruh saja ini T1 ya. Nah, yang ini T2. Yang ini T2 juga. Menurut katrol ini ke atas, yang menurut katrol ini ke bawah ya. Nah, ini T2. Oke. Ini berarti akibat adanya MAG atau gaya beban gaya berat A, maka tegangan tali ke atas. Ini taruh saja kita sebut T3 ya. Nah, menurut balok A ini ke atas, menurut katrol ini ke bawah ya. T3. Oke. Kita kerjakan dari mana dulu? Ya terserah, mau dari A dulu atau dari B dulu terserah ya. Yang penting prinsipnya seperti ini. Sekarang A. Saya kerjakan dari A. Taruh A turun ya. Taruh A turun dengan percepatan A ya. 1 ya. Karena A dengan B percepatannya tidak sama. A1 tidak sama dengan A2. Kenapa? Karena di sini ada katrol. Ada katrol 2 buah ya. Oke. Nah, perhatikan. A turun dengan percepatan A1. Berarti sigma F sama dengan M kali A ya. M kali A. Nah, berarti yang turun itu kan begini. T3 sama dengan ya, T3 sama dengan MG plus sorry, bukan plus MG plus MG min ya, sorry. Ini jadi belepotan ya. MG ya. MG min MA ya gitu. Nah, maka T3 itu sama saja dengan ini, masukkan 6 kali 10 berarti 60 ditambah dikurangi ditambah lagi nih A1 ya, A1. Nah, T3 itu sama dengan T2 ya. Berarti kenapa? Karena kata licin ingat. Maka rumus ini bisa diganti jadi T atau persamaannya T2 sama dengan 60 dikurangi 6A1 ya. Nah, kemudian kita masuk ke B. B kalau A turun, itu B pasti naik ya. Nah, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, udah. Maka T1 itu sama saja dengan yang naik itu kan berarti MG plus MA ya. Maka T1 sama dengan B-nya berapa? B-nya kan 4. Berarti 40 ditambah 4 ya. 40 ditambah 4A. A-nya berapa? A-nya A2 ya. Ya, A2. Karena dia kenapa? Karena beda ya. Dia naik dengan kecepatan A2 ya. Oke. Ya, itu persamaannya. Nah, sekarang masuk ke katrol yang ini. Ini agak mumet ya soal ini. Nah, masuk ke katrol ini. Berarti nanti katrol yang kedua itu seolah-olah ada yang menarik di sini ke atas T2, di sini juga T2. Nah, kemudian di ke bawah itu ada T1. Nah, jelas di sini T1 sama dengan 2T2. Nah, kalau T1 sama dengan 2T2, maka A1 balikan setengah A2 ya. Ngerti nggak? T1 2T2, tapi A1-nya itu setengah dari A2. Ngerti nggak? Nah, berarti tinggal masukkan T1 sama dengan 2T2. T1-nya masukkan berarti 40 ya. 40 ditambah 4A2. Nah, oke. Nah, atau A1 boleh, A2 juga boleh, nah terbalik juga nggak masalah. Nah, di sini 2 kurung ya. T2-nya tadi 60. 60 dikurangi 6A1 gitu ya. Oke. Sekarang bisa dibagi yang ini dengan ini ya. Berarti tinggal 20 ditambah berapa? 2A2 sama dengan 60 dikurangi 6A1 ya. Oke. Itu A1-nya A2-nya boleh diganti atau A1-nya boleh diganti ya. Nah, oke. Kalau A1 yang diganti berarti kita akan dapat A2. Boleh ya. Nih, ini berarti 20
ditambah 2A2 sama dengan 60 ya, dikurangi 6 kalikan. Nah, ini ganti nih. Ya, ganti dengan setengah A2. Setengah A2. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini pindah ya, atau selesaikan dulu 20 ditambah 2A2 ya sama dengan 60 ya dikurangi 3A2 ya. Gitu kan? Pindah ya. Berarti kalau ini pindah ke kiri, maka akan diperoleh 5A2 sama dengan 60 dikurangi 20. Ya. Maka A2 sama dengan 40 dibagi dengan 5 ya. Hasilnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Itu A2. Nah, sedangkan A1 ya. A1 itu setengah A2. Nah, berarti A1 setengah kalikan 8. Berarti 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ya. Ketika beban seperti dirangkai seperti sistem itu, A turun, B naik, nah, A, B bolehlah saya tulis ini. A untuk percepatan balok A itu 4 meter per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan untuk balok B ya, balok B itu 8 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Dia balok-balok itu akan naik dan turun dengan percepatan 4 dan 8 meter per detik kuadrat. Itu ya. Tegangan talinya tinggal masukkan ke masing-masing bersamaan. T1 berapa, T2 berapa. Oke. Seperti itu ya. Oh, sini agak susah. Lanjut ke pembahasan. Mudah-mudahan memahami ya. Kalau belum, ulangi dan ulangi ya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi soal yang pertama tuh kalau nggak salah. Soal yang pertama. Ya. Nah, ini ada beban ya. Ada beban mau diangkat ke atas dengan menggunakan sistem katrol ya. Dengan sistem katrol maka begini. Gunakan rumus cepat aja. Nih, berarti 2 pangkat N-1 kali F sama dengan M G plus A ya, gitu ya. Nah, tetapi untuk option A itu kecepatan tetap ya, V konstan berarti A-nya sama dengan 0 ya. Nah, maka rumus yang ini jadi 2 pangkat N min 1 kalikan F sama dengan MG saja ya. Jadi nanti orang ini akan menarik dengan gaya F ya. Berarti 2 pangkat ini katornya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4. 4 dikurangi 1 kalikan F sama dengan 120 kalikan 10 ya. Ya. Ini berarti 2 pangkat 3 F sama dengan 1200 ya. Nah, berarti ini 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya. 8 F sama dengan 1200 ya. Maka F-nya itu ya udah gampang, 1200 dibagi 8 ya. Berapa? Coba. Tinggal bagi aja ya. Bagi 4 aja udah 300 dibagi 2 ya. Berarti berapa? 150 ya. Nah, berarti 150 Newton ya. Gitu. Nah, sekarang untuk option B itu naik dengan percepatan 1 meter per sekon. Nah, berarti nanti rumusnya 2 pangkat N-1 kalikan F sama dengan M kurung G plus A ya. Nah, 2 pangkat 4 min 1 kali M sama dengan, nah di sini 120 kurung 10 ditambah 1 ya. Oke. Berarti ini 8 tadi, F sama dengan 120 kalikan 11 ya. Oke. Nah, ini catat aja nih dengan ini ya. Nah, berarti 15 ya. 15 kali ini 15 hasilnya. 15 kalikan 11 ya gitu. Oke. Nah, titik-titik Newton. Oke, cari sendiri.
Itu soal nomor 3. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, hitung percepatan ada tinggi yang dicapai benda A ya, dan kecepatan benda A setelah 2 sekon ya. Nah, ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang, saya potong aja. Yang ini buang ya. Ini buang ya. Nah, ini. Setelah 2 detik. Nah, jadi gini. Kita punya rumus gini. Karena A ini 30, kemudian B-nya 20. Nah, cari percepatan dulu. Percepatan boleh kalian menggunakan rumus ini. Untuk pilihan ganda ya. M yang beratnya dikurangi M yang ringan dibagi dengan M total ya. Nah, jadi nanti ini 10 ya, turun. Ini 30 dikurangi 20 dibagi dengan 30 ditambah 20 ya. Nah, nanti hasilnya ini kan 50 ya. Yang atas berarti 10 kali 10 dibagi dengan 50 ya. Coret ininya. Ya. Nah, berarti ini berapa? Berarti 2 meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatan sistem ya. Oke. Nah, kemudian tinggi yang dicapai benda. Jadi turunnya berapa sih? Gitu. Turunnya berapa gitu ya? H-nya berapa? Nah, kalian gunakan ini. H berapa? Gunakan ini. H sama dengan setengah A T kuadrat. Kenapa pakai setengah? Karena di sini rumusnya kan pi nol T ditambah setengah T kuadrat. Tinggal setengah kalikan A-nya berapa? A-nya barusan kita hitung 2 ya. 2 kalikan 2 kuadrat ya. Udah tinggal nyoret berarti A turun sejauh 4 meter atau B naik sejauh atau setinggi 4 meter juga gitu ya. Itu kalau menggunakan rumus cepat ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah, perhatikan nih. Ini balok B, ini balok A ya. Jika massa katrol diabaikan MA 30 kg, MB 40 kg, ya. Jika koefisien gesekan antara A dan bidang 1/3, tentukan percepatan kedua balok. Nah, perhatikan yang ini ya. Perhatikan yang ini. Nah, sekarang B. B itu pasti turun ya. Nah, maka nanti sigma F ya. Sigma F sama dengan M kali A ya. Dia turun dengan percepatan A. Taruh saja A2 ya. Dia bergerak ke kanan dengan percepatan A1 ya. Nah, untuk B dia turun dengan persamaan T ya, atau TB sama dengan ya M G min M A ya. Masukkan aja. TB sama dengan nih, MB-nya di situ 40, berarti 400 ya. Dikurangi 40 kalikan A. A-nya apa? A2 ya. Oke, ini persamaan 1 ya. Nah, kemudian A bergerak ke kanan ya. Nah, A bergerak ke kanan dengan percepatan A1. Maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ingat di sini ada persamaan ini. T1 ini taruh saja nih, atau TA ya, supaya enteng bacanya. Ini TA ya. Ya. Ini juga sama dengan TA di sini nih. Ini TA nih, yang ini. Ya, TA ke atas, ini juga ke atas ya. Tuh, menurut balok ini berarti TB ya. Ke bawah menurut katrol ini menurut balok ini ke atas. Nah, ini berarti MB ya, MBG gitu ya. Oke. Maka TA itu berlaku mu MG plus MA. A-nya apa? A1 ya, A1. Tinggal masukkan. TA sama dengan mu MG ya, ditambah M A1. Udah, masukkan nilainya aja langsung lah. Ini berarti 1/3 kalikan dengan 30 kalikan dengan 10. Berarti 300 kan? Ditambah 30 kali A1 ya. Udah, maka TA itu sama dengan 100 ya, ditambah 30 A1. Itu ya, ini persamaan yang kedua. Ya.
Nah, di sini berlaku juga TB ya. TB itu 2 TA ya. Nah, itu artinya AB ya. AB sama dengan setengah AA. Ya, tolong perhatikan. Nah, ditanyakan percepatan kedua balok. Nah, mirip dengan yang tadi, cuman ini beda ada di lantai apa? Di lantai. Nah, tinggal masukkan coba. TB di situ 400 ya. 400 dikurangi 40A 2 sama dengan, nah ini 2 kurung ya. Kurung 100 ya. Dulu. Ini berarti 100 bukan. Nah, ini 100 ya. 100 ditambah 30A. A-nya A1 ya. Oke. Coret ini. Bisa dengan ini. Ya. Berarti ini 200 ya. Dikurangi 20A. 2 sama dengan 100 ditambah ya 30A 1. A2 boleh diganti ya. A2 boleh diganti. Ya, A2 di sini kan diganti aja. Berarti A2 itu berarti AB ya. Ini berarti A2 ya. Itu setengah A1 ya. Oke. Tuh. Boleh diganti dengan setengah atau A1-nya diganti dengan A1 diganti dengan 2A2. Boleh ya. Berarti 200 dikurangi ya bukan apa? 20A2 sama dengan 100 ditambah 30 kali 2A2 ya. Nah, berarti ini 200 dikurangi 20A2 ya, sama dengan 100 ditambah 60A2. Nah, nanti ini pindah ruas ya. Berarti 80 A2 sama dengan 200 dikurangi 100. Nah, oke. Maka A2 udah jelas ya di situ 100 ya. 100 dibagi 80 ya. Oke. Maka dapat 10/8 ya. Atau 1,25 ya. 1,25 meter per sekon kuadrat. Itu untuk A2. Nah, berarti A1-nya berapa? A1-nya itu 2A2 ya, 2A2. Nah, berarti A1 sama dengan 2 kali 1,25. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 2,5 ya. 2,5. Oke, gitu. Meter per sekon kuadrat. Atau kita rubah lagi. A2 atau AB atau B, balok B turun dengan percepatan 1,25 meter per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan A1 atau balok A ya, itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Itu jawaban untuk soal nomor 5. Pembeliut ya. Susah. Ya, masalah ya. Ulangi dan ulangi ya. Ya, lanjut ke pembahasan. Ini bukan soal nomor 5. Ini udah sama ya soalnya. Sama dengan yang tadi. Tuh, lewat aja. Next video, gravitasi. Kita akan membahas gravitasi ya, pokok bahasan baru. Ya. Mudah-mudahan dengan tampilnya video yang keempat untuk soalnya, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami sehingga kalau ada soal-soal yang sejenis, kalian dapat memecahkan masalah dengan baik dan pasti benar. Ya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.